Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albertus Danang Trihamangkusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai afiks-afiks derivasional dan tipe-tipe nomina dalam konstruksi verbal denominatif bahasa Indonesia. Adapun poin-poin presentasi, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Dalam poin pembahasan terdapat 3 subpoin, yakni konstruksi VDN, afiks-afiks derivasional, dan tipe-tipe nomina. Poin yang pertama, pendahuluan. Verbalisasi merupakan fenomena linguistik yang lazim terjadi pada berbagai bahasa. Dalam bahasa Indonesia, verbalisasi nomina cenderung digunakan secara produktif. Walaupun nomina cenderung mengisi fungsi sintaksis subjek dan objek, serta nomina yang diverbalisasi dapat mengisi fungsi predikat pada konstruksi kalimat. Dalam konstruksi VDN, terdapat perubahan kata berwujud penyesuaian gramatikal khusus, seperti tidak semua nomina dapat diderivasikan ke dalam konstruksi VDN, dan tidak semua afiks dapat menderivasikan nomina ke konstruksi VDN. Poin yang kedua, metode. Dalam kajian ini dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data pada kajian ini dilakukan dengan metode observasi. Yang kedua, penganalisisan data. Dalam kajian ini, unit analisis berupa konstruksi VDN mengisi fungsi predikat. Penganalisisan data dilakukan dengan metode agih atau distribusional. Yang ketiga, penyajian hasil analisis. Pada kajian ini, penyajian hasil analisis dilakukan dengan metode informal dan formal. Poin yang ketiga, pembahasan, di mana terdapat 3 subpoin. Subpoin yang pertama, konstruksi VDN. Menurut Suandano tahun 2002, Dixon tahun 2008 dan 2010, serta Wijana tahun 2010, konstruksi VDN adalah konstruksi gramatikal yang terdiri dari atas perpaduan antara proses morfologi jaringan sintaksis dan makna semantis. Konstruksi VDN dapat dilakukan dengan melakukan penambahan afiks dengan memperhatikan kedua unsur, yakni morfem afiks dan morfem dasar. Morfem afiks merupakan anggota kelas afiks derivasional, sedangkan morfem dasar yang diderivasionalkan merupakan nomina. Subpoin yang kedua, afiks-afiks derivasional. Pada konstruksi VDN dapat dilakukan dengan penambahan afiks. Menurut Katamba tahun 1993 dan Boyds tahun 2006, afiks derivasional berfungsi sebagai penentu pembentukan konstruksi derivatif. Afiks derivasional dalam konstruksi VDN terdapat 4 jenis, yakni prefiks, konfiks, simulfiks, dan kombinasi afiks. Prefiks. Pada proses ini membentuk kata-kata derivasional dengan pola yang tetap dan makna baru yang utuh disebabkan oleh distribusi antara prefiks dan nomina. Terdapat 4 jenis prefiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yakni me, ber, ter, dan di. Contoh, membakar, bersepeda, terpanah, dan ditali. Apabila prefiks me, ber, ter, dan di berdistribusi bersama
nomina sebagai pengisi fungsi predikat, maka konstruksi tersebut merupakan VDN. Contoh, membakar yang diderivasikan dari bakar dengan penambahan afiks mem, sehingga konstruksi tersebut merupakan VDN. Konfiks. Konstruksi VDN dapat dibentuk dengan penambahan konfiks pada nomina sebagai afiks tunggal yang terjadi menjadi bagian dua terpisah. Terdapat 4 jenis konfiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yakni beran, bereran, berkan, dan kean. Contoh, bermesraan, bersalam-salaman, bercita rasakan, dan kemalaman. Apabila konfiks beran, bereran, berkan, dan kean berdistribusi bersama nomina sebagai pengisi fungsi predikat, maka konstruksi tersebut merupakan VDN. Contoh, kemalaman yang diderivasikan dari malam dengan penambahan afiks kean, maka konstruksi tersebut merupakan VDN. Simulfiks. Konstruksi VDN juga dapat dibentuk dengan penambahan simulfiks pada nomina sebagai afiks yang tidak terbentuk suku kata dan yang ditambahkan atau dileburkan pada morfem dasar. Terdapat satu simulfiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yakni N, seperti dalam ngampus dan bakso. Apabila simulfiks N berdistribusi bersama nomina sebagai pengisi fungsi predikat, konstruksi tersebut merupakan VDN. Contoh, ngampus yang diderivasikan dari kampus dengan penambahan simulfiks N, maka konstruksi tersebut merupakan VDN. Kombinasi afiks. Konstruksi VDN dapat dibentuk dengan penambahan kombinasi afiks pada nomina sebagai penggabungan dua afiks atau lebih yang mempunyai bentuk dan makna gramatika tersendiri yang dapat berdistribusi dengan dasar. Terdapat 14 jenis kombinasi afiks, yakni mei, dii, mekan, dikan, memper, diper, memperkan, diperkan, memperi, diperi, mer, dir, ber, dan n-in. Contoh, memahati dan disikati. Apabila jenis-jenis kombinasi afiks tersebut berdistribusi bersama nomina sebagai pengisi fungsi predikat, maka konstruksi tersebut merupakan VDN. Contoh, memahati yang diderivasikan dari pahat dengan menambahkan afiks mei, maka konstruksi tersebut merupakan VDN. Subpoin yang ketiga, tipe-tipe nomina. Nomina merupakan salah satu unsur utama dalam konstruksi VDN. Dalam konstruksi VDN, nomina yang dapat diderivasikan berwujud yang pertama, nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Nomina dasar ditandai dengan hanya terdiri satu morfem dan berwujud morfem dasar. Contoh, pasak, tali, dan sapu yang dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina turunan ditandai dengan terdiri atas dua atau lebih morfem dan berwujud morfem bentukan. Contoh, berpakaian dan kesempatan yang dapat diderivasikan menjadi verba. Frasa nomina adalah nomina dalam wujud frasa. Contoh, daya juang, cita rasa, yang dapat diderivasikan menjadi verba. Yang kedua, nomina otentik dan nomina ganda. Nomina otentik adalah nomina yang status kenominaannya sudah pasti dan tidak diperdebatkan lagi.
Contoh, memagari dan memayungi. Konstruksi memayungi diderivasikan dari payung dengan penambahan afiks mei. Status verba memayungi dapat diuji dengan ditambahkan negasi tidak, seperti tidak memayungi. Nomina ganda adalah nomina yang status kenominaannya belum pasti dan dapat diperdebatkan lagi. Contoh, berkelipan dan berkedipan. Konstruksi berkelipan diderivasikan dari kerlip dengan menambahkan afiks beran. Status verba berkelipan dapat diuji dengan ditambahkan negasi tidak, seperti tidak berkelipan. Yang ketiga, nomina bernyawa dan tidak bernyawa. Nomina bernyawa adalah nomina yang mengacu pada referensi yang memiliki nyawa atau hidup. Contoh, ular, kakek, dan paman, yang dapat diderivasikan menjadi verba. Terdapat 6 subkelas nomina bernyawa, yaitu nama diri, nomina kekerabatan, nomina yang menyatakan orang atau diperlakukan seperti orang, nama kelompok, manusia atau suku bangsa, flora dan fauna, nama organ fisik atau makhluk hidup. Sedangkan nomina tidak bernyawa adalah nomina yang mengacu pada referensi yang tidak memiliki nyawa atau mati. Contoh, sepatu, sepeda, dan gunung yang dapat diderivasikan menjadi verba. Terdapat 11 subkelas nomina tidak bernyawa, yaitu nama geografis, nama lembaga, nomina waktu, nama bahasa, ukuran dan takaran, nama alat, nama acara, nama konsep pikiran, tiruan bunyi, nama produk, dan nama benda berwujud. Poin yang keempat, penutup. Kesimpulan, verba denominatif bahasa Indonesia cenderung mengisi fungsi predikat. Dalam konstruksi derivatif, VDN terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan berbagai tipe nomina. Afiks-afiks derivasional terdiri dari prefiks, konfiks, simulfiks, dan kombinasi afiks. Sedangkan tipe-tipe nomina terdiri dari nomina dasar, nomina turunan, frasa nomina, nomina otentik, nomina ganda, nomina bernyawa, serta nomina tidak bernyawa. Berikut biodata penulis. Nama Albertus Danang Trihamengkusuma, lahir di Surabaya 7 April 2001. Merupakan mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan kata ataupun kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.